Jadi di sini kami akan membahas tentang tugas besar kami di perancangan proyek. Nah, judul dari tugas kami yaitu materi yang pertama yang kita bahas di studi kelayakan dari PT Fitkahal yaitu produknya Krakap, yaitu Lampung memiliki produksi kelapa sekitar 20,742 ton. Itu menurut BPS 2022. Nah, buah kelapa ini terdiri dari yang pertama ada tempurung kelapa, ada sabutnya, dan ada daging buahnya. Nah, dari daging buah ini dimanfaatkan pada umumnya itu sebagai santan kelapa. Nah, di dalam santan kelapa ini dia menghasilkan hasil samping nih. Hasil sampingnya itu berupa pulp atau bisa disebut dengan ampas kelapa. Nah, dari sinilah kita akan menginovasi inovasi berupa kerupuk. Nah, sebelum itu ternyata produksi kerupuk ini mencapai 10,25 ons per kapita dalam 1 tahun. Nah, karena banyaknya produksi kerupuk ini, kita memulai inovasi, yaitu ampas kelapa ini digunakan sebagai salah satu inovasi dalam pembuatan kelapa Krakap atau kerupuk ampas kelapa. Nah, adapun batasan masalah pada topik bahasan kita yang hari ini, yaitu yang pertama, produk Krakap diolah dengan menggunakan ampas kelapa. Kemudian penentuan kualitas produk Krakap dilihat berdasarkan bentuknya, kandungan nutrisi, cara pengolahan, penyimpanan, dan sifat organoleptik. Nah, sifat organoleptiknya itu dapat dilihat dari segi rasanya, aroma, tekstur, dan warna dari produksi Krakap sendiri. Kemudian ada juga yang terakhir itu penentuan nilai gizi produk. Nah, Krakap ini dianalisis berdasarkan kadar air, kadar protein, kadar karbohidrat, dan yang terkandung pada produk Krakap itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan. Nah, tujuan dari pembuatan Krakap ini yang pertama, pengurangan limbah pertanian. Kemudian kedua yaitu adanya promosi kelestarian lingkungan, karena dengan memanfaatkan limbah hasil pertanian ini berupa hasil samping atau bisa kita sebut dengan ampas kelapa. Kemudian pemanfaatan bahan baku lokal dari kelapa, yaitu komoditas lokal yang melimpah khususnya di daerah tropis. Nah, seperti di daerah Lampung ini sendiri. Kemudian adanya pengembangan produk yang berbasis sumber daya alam dari pembuatan produk dari ampas kelapa sendiri, karena itu adalah salah satu inovasi bagaimana produk makanan ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan yang terakhir itu adanya pengenalan alternatif cemilan mengenyangkan, yaitu produk Krakap. Aspek yang akan dikaji yang pertama itu adalah aspek pasar, yang mana aspek pasar ini merupakan aspek krusial yang mana menentukan kelayakan dari suatu usaha. Berikut aspek yang harus dilihat dalam aspek pasar. Yang pertama itu adalah permintaan pasar, aspek penawaran, aspek produk, program pemasaran, dan perkiraan penjualan. Yang kedua itu ada aspek teknis dan produksi, yang mana aspek teknis ini merupakan aspek yang sangat penting dalam studi kelayakan, yang mana bisnis ini menentukan layak atau tidaknya pada bisnis yang telah dirancang. Yang mana dalam aspek ini ada produk dan jasa, proses produksi, dan operasional. Yang ketiga itu ada aspek hukum, yang mana aspek hukum ini digunakan sebagai dasar-dasar untuk pendirian dari usaha yang akan dilakukan. Yang keempat itu adalah aspek manajemen, yang mana aspek manajemen ini merupakan fungsi-fungsi manajemen secara umum meliputi perencanaan hingga pemasaran produk dan pengawasannya. Selanjutnya itu adalah aspek ekonomi sosial, yang mana aspek ekonomi sosial ini merupakan keberhasilan bisnis dalam memberikan dampak sosial yang positif kepada kalangan masyarakat. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang karakteristik produk berdasarkan kimia. Yang pertama itu serat pangan. Kerupuk ampas kelapa kaya akan serat pangan dengan sekitar 60,9 gram serat. Yang kedua itu ada kandungan gizi Krakap. Yang pertama itu kadar air dengan kadarnya 5,60%. Selanjutnya itu ada protein kasar 4,80%, lemak kasar 12,81%, serat kasar 37%, kadar abu sebesar 1,40%, dan mengandung protein dan lemak nabati. Selanjutnya itu karakteristik produk berdasarkan organoleptik.
Yang pertama itu di sini akan membahas tentang aromanya, rasanya, dan warnanya. Baik, yang berikutnya kami akan di sini saya akan membahas logo produk dan nama perusahaan, di mana logo produk kami itu bernama Krakap, dan untuk nama perusahaannya sendiri yaitu PT Vitka Hal. Dan di sini juga saya akan membahas tentang kemasan yang kami gunakan untuk mendistribusikan produk Krakap sendiri, yaitu ada kemasan sederhana dan kemasan canggih, di mana kemasan canggih dan kemasan sederhana yang memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya dari bahannya sendiri, kemasan sederhana menggunakan plastik yang transparan berupa plastik PP, dan untuk kemasan canggih menggunakan aluminium foil, plastik laminasi, dan biasanya berbentuk pouch. Dan untuk kemasan sederhana sendiri biasanya memiliki biaya yang lebih rendah dan desain yang sederhana, dan untuk kemasan canggih memiliki biaya yang lebih mahal dan biasanya kemasannya lebih menarik dan profesional. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu tentang pasar dan pemasaran. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu tentang potensi pasar. Yang pertama, kesenjangan produksi dan konsumsi. Nah, di PT Sari Segar Husada yang sebagai penyuplai bahan baku kami memiliki kapasitas produksi sekitar 2,8 juta ton kelapa per tahun. Nah, di mana setiap butir kelapa menghasilkan sekitar 0,195 kg ampas kelapa atau setara dengan 546.000 ton ampas kelapa per tahun. Nah, namun meskipun jumlah bahan baku melimpah, pemanfaatan ampas kelapa untuk produksi pangan seperti kerupuk masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua kita bahas yaitu tentang tren atau kecenderungan pada pola konsumsi Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri untuk produk Krakap tidak hanya menawarkan kelezatan, tapi juga keunggulan dari segi kesehatan. Nah, ampas kelapa ini juga digunakan sebagai bahan utama yang kaya akan serat sehingga dapat memberikan manfaat bagi pencerna. Kemudian untuk program pemasaran dari produk kami itu, nah di mana produk kami ini harus memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini kerupuk kami atau Krakap harus memiliki kualitas yang baik, kemasan yang juga menarik, dan rasa yang khas. Kemudian untuk harga, untuk penetapan harga dari kerupuk kami, produk kami itu ditentukan dengan outpricing dan menggunakan taktik penjualan memberikan diskon. Kemudian untuk tempat penjualan dan lokasi pembuatan produk atau perusahaan itu didirikan di Bandar Lampung, dikarenakan lokasi strategis yang dekat dengan bahan baku dan juga lebih mempermudah untuk pengiriman produk ke tempat yang akan didistribusikan. Kemudian untuk promotion, Selanjutnya itu ada people, di mana PT Vitka Hal ini membagi tugas berdasarkan kompetensi masing-masing karyawan dengan 5 bidang utama, yaitu keuangan, purchasing, produksi, marketing, dan distribusi. Selanjutnya itu ada proses, di mana produk kerupuk ampas kelapa ini atau Krakap menerapkan strategi pemasaran yang terintegrasi dengan memanfaatkan outlet resmi di Bandar Lampung sebagai salah satu saluran utama penjualan. Berikut salah satu contoh outlet yang kami gunakan. Selanjutnya itu ada physical evidence, di mana physical evidence ini dalam berperan untuk membangun persepsi positif terhadap produk, termasuk tampilan, kemasan, dan identitas merek. Materi yang pertama yang dibahas di aspek legal yuridis adalah badan usaha. Pada perancangan suatu proyek, pemilihan jenis badan usaha menjadi salah satu aspek paling krusial yang mencakup aspek hukum, teknis, dan ekonomis yang saling terkait dalam proses produksi dalam industri. Badan usaha sendiri adalah entitas bisnis yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan produk maupun layanan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Nah, konsep badan usaha ini juga mengacu pada upaya untuk menambah nilai ekonomi terhadap suatu produk melalui proses pengubahan bentuk maupun peningkatan nilai tambah dalam suatu produk. Kelancaran bisnis dan pencapaian target profitabilitas memerlukan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja atau sering disebut dengan SDM. Nah, jenis legalitas badan usaha juga merupakan faktor yang harus dipertimbangkan secara cermat dengan adanya beberapa jenis pengesahan KTP dan legalisir oleh badan hukum terkait. Oke, selanjutnya yang pertama itu nama perusahaan. Pemberian nama yang sederhana dan mudah diingat
seperti pada PT Pitkahal dapat membantu mempermudah orang lain dalam mencari atau mengidentifikasi perusahaan tersebut di masa mendatang. Kedua, perizinan pajak. Ada dua aspek yang harus dilengkapi. Yang pertama itu pembuatan surat izin tempat usaha atau SITU. Ini merupakan proses penting dalam pendirian PT Pitkahal karena berfungsi sebagai dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat untuk memastikan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yang kedua itu pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Proses ini merupakan langkah penting dalam pendirian PT Pitkahal karena SIUP memberikan izin resmi untuk menjalankan aktivitas perdagangan sehingga melegalkan operasional bisnis. Berikutnya yaitu pembuatan nomor wajib pajak atau NPWP pada pendirian PT Pitkahal karena berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi. Kemudian membuat surat keterangan domisili usaha diperlukan untuk upaya pendirian PT Pitkahal. Kemudian pembuatan tanda daftar perusahaan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Kemudian pembuatan akta pendirian perusahaan, kemudian pembuatan upaya pengelolaan lingkungan, kemudian sertifikasi halal yang berperan untuk bukti bahwa produk atau layanan suatu badan telah memenuhi standar kehalalan, kemudian membuat standar BPOM dibentuk untuk pendirian badan usaha karena berfungsi untuk melindungi konsumen dari produk makanan atau barang lainnya di pasaran. 3. Proses legalitas industri. Pendirian perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang mensyaratkan minimal 2 orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan melalui akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban setara dengan individu sebagai subjek hukum, termasuk individu perorangan, warga negara Indonesia atau asing, serta badan hukum Indonesia atau asing. Tujuan pengelolaan lingkungan yang pertama, pendekatan teknologi. Nah, dalam pendekatan teknologi ini, teknologi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan digantikan dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan, dalam artian teknologi yang bersih, serta dikembangkan teknologi untuk pengolahan limbahnya. Kemudian yang kedua, pendekatan administrasi. Nah, pendekatan hukum dan peraturan bertujuan untuk mengatur perilaku manusia sebagai pelaku lingkungan, sehingga dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan dapat dikendalikan dan diminimalkan. Nah, pendekatan ini terdiri dari 2 tipe. Pertama, mengikat yang memiliki konsekuensi hukum seperti dalam aturan AMDAL, UKL, UPL, baku mutu, dan tata ruang. Kemudian yang kedua itu sukarela yang lebih bersifat sosial dan internasional seperti eco-labeling dan sertifikat halal. Selanjutnya terkait tujuan pengelolaan lingkungan itu ada pendekatan ekonomis, di mana faktor lingkungan yang dimaksud itu sebagai bagian dari biaya produksi. Kemudian ada pendekatan sosial budaya, karena adanya keberagaman sosial dan budaya mempengaruhi cara pandang mereka terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian ada pendekatan ekologis. Pendekatan ini berfokus pada kepentingan umum dan mengacu pada strategi konservasi dunia yang mencakup ada 3 hal, yaitu perlindungan proses ekologis, kepentingan, kepengawatan keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta pemanfaatan sumber daya secara lestari. Oke, selanjutnya itu ada parameter lingkungan, di mana parameter lingkungan ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan industri. Dalam industri kerakap, parameter utama yang diatur meliputi baku mutu air, udara, dan emisi. Yang pertama itu baku mutu air yang mengatur kualitas air yang digunakan, termasuk pH dan kandungan polutan. Yang kedua itu baku mutu udara, di mana baku mutu udara ini berfungsi untuk mengontrol konsentrasi polutan seperti SO2 dan CO, dan berfungsi untuk menjaga kesehatan masyarakat. Yang ketiga itu baku mutu emisi, di mana perannya ini membatasi jumlah polutan yang dilepas ke atmosfer. Jadi penerapan standar ini bertujuan melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Selanjutnya materi yang dibahas yaitu sumber pencemaran lingkungan. Industri kerupuk ampas kelapa atau krakap berpotensi mencemari lingkungan jika limbahnya tidak dikelola dengan baik. Limbah cair dapat berpotensi dari sumber pencucian yang mengandung zat organik. Jika dibuang begitu saja, maka akan mencemari lingkungan. Nah, selain itu, limbah minyak goreng dapat mencemari saluran air. Sementara emisi dari bahan bakar fosil seperti CO2 dan CO dapat berdampak pada pemanasan global dan kesehatan manusia. Pengolahan limbah yang baik serta penggunaan teknologi ramah lingkungan atau bahan bakar adalah sebagai alternatif untuk membantu mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu pengolahan lingkungan. Nah, pengolahan lingkungan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam agar mendukung kehidupan yang berkelanjutan, termasuk dalam pengolahan limbah, pengendalian pencemaran, dan konservasi sumber daya. Nah, ini semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, prinsip pengolahan lingkungan ini meliputi keberlanjutan, kehati-hatian, partisipasi publik, dan serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, manfaatnya itu untuk meningkatkan kualitas air, udara, tanah, serta mendukung kesehatan masyarakat, serta melestarikan keanekaragaman hayati untuk mendorong keberlanjutan dalam ekowisata dan keberlanjutan alam selanjutnya. Produksi krakap akan menghasilkan limbah cair dan limbah padat. Dan untuk limbah cair atau air limbah dari pencucian ampas kelapa maupun air pencucian dari peralatan untuk produksi ampas kelapa akan akan diolah melalui IPAL agar nantinya sesuai dengan standar lingkungan. Dan untuk minyak jelantah dari hasil penggorengan akan didaur ulang menjadi biodiesel untuk mengurangi pencemaran. Dan dengan pengolahan limbah ini tentunya akan memberikan dampak yang baik dan mampu meminimalkan dan potensi ekonomi dari limbah yang dimaksimalkan serta dapat mendukung produksi berkelanjutan. Selanjutnya analisis finansial. Analisis finansial terdiri dari biaya bahan baku, biaya pemeliharaan. Dapat dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya ada biaya penyusutan dan biaya pembelian mesin. Terdapat juga biaya bangunan dan biaya perizinan yang dapat dilihat pada slide. Kemudian ada biaya variabel dan biaya operasional. Kemudian ada total biaya gaji karyawan, biaya operasional. Kemudian rincian modalnya dapat dilihat di slide. Sehingga analisis finansialnya untuk payback period dikembalikan pada 0,036 atau kurang dari 1 tahun. Dalam mendirikan usaha, tahapan perencanaan yang perlu dilakukan yaitu riset pasar, penyusunan kebijakan manajemen, rancangan produk, perancangan proses produk, lokasi dan tata letak, analisis perhitungan, dan pengadaan dana. Materi terakhir yaitu kesimpulan. Di kesimpulan ini yaitu peningkatan produksi kelapa di Lampung dan tingginya konsumsi kerupuk di Indonesia menciptakan peluang yang substansial bagi setiap usaha dan berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal serta menciptakan lapangan kerja yang baru. Pendirian industri krakap diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi domestik serta berkelanjutan.